proses penanganan sampah di Arista Montana, yaitu kita dimulai dari masing-masing blok atau masing-masing mes itu diharapkan sudah memang memilah-milah produksi sampahnya di masing-masing itu, termasuk di blok-blok lahan, yaitu memilah sampah-sampahnya yang organik, yang non-organik, sama juga yang sampah-sampah kaca atau beling. Nah, selanjutnya dari mereka itu semua dikumpulkan lalu di-loading ke tempat proses penanganan limbah. Nah, itu di bank sampah, ini yang kita di belakang saya itu ada bank sampah. Nah, itu di sana nanti setelah di-loading kita lakukan, walaupun di masing-masing tadi itu sudah diharapkan terpilah, tapi namun di kita ini nanti akan kita pilah kembali. Jadi artinya kita pisahkan atau kita proses sortir kembali. Jadi yang mana sampah-sampah itu kaca-kaca atau beling atau botol, dan mana yang sampah logam, terus mana juga yang sampah-sampah organik, sama mana yang sampah plastik atau yang memang nanti akan kita musnahkan dengan cara kita bakar. Yaitu dengan pembakaran alat bakar kita sederhana, yaitu hanya menggunakan itu uap panas. Jadi kita mengandalkan dari hasil air yang kita panaskan itu, sehingga mengeluarkan gas yang itu notabene nanti gas panas itu akan mengeluarkan untuk mendorong proses pembakaran sampah plastik, dan memang sampah-sampah yang memang bisa terbakar gitu. Walaupun sampah juga yang bukan plastik tapi memang itu perlu kita bakar, ya itu nanti akan kita lakukan pembakaran. Yaitu terus dari hasil pembakaran itu tentunya akan menghasilkan, yaitu kalau limbah padatnya itu akan menghasilkan debu vulkanik gitu. Jadi debu partikel lembut gitu. Nah, itu nanti sebagai perlindungan tanaman, yaitu tanaman-tanaman yang tentunya tidak langsung kita konsumsi, yaitu tanaman-tanaman keras atau tanaman-tanaman kayu. Terus juga kita kontrol CO-nya sama O-nya, O2 atau karbonnya. Nah, itu jangan sampai juga berlebihan. Jadi kalau misalkan nanti kira-kira CO-nya kita itu naik tinggi, tentunya pembakarannya kita perlambat atau kita pelankan. Tapi kalau nanti juga oksigennya misalkan menjadi lebih rendah, nah itu indikasi bahwa kita pencemarannya tinggi. Maka dari itu kita juga upaya itu penangkapan baik partikel, baik juga karbonnya yang lain-lain, itu juga upaya di atas atap itu kita kasih itu sprinkle. Jadi seolah-olah di situ juga hujan. Jadi partikel itu nggak jauh-jauh, nanti hanya tetap balik lagi ke tanah di sekitar kita. Jadi notabene tanah di sekitar kita kita kasih tanaman. Jadi tanaman itu yang diharapkan nanti bisa memproses secara sempurna dari limbah kita itu menjadi bahan-bahan atau gas atau limbah yang memang dibutuhkan oleh manusia. Jadi artinya limbah itu sudah limbah murni yang memang malah dibutuhkan oleh kehidupan. Arista Montana melakukan ini supaya kita ada perputaran dan kita tidak menjadikan mendapatkan ada banyak sampah, dan sampah itu dikembalikan. Artinya semua sempurna, sehingga pada sesungguhnya perputaran atau sirkulasi itu tercipta dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang di luar sana, mari untuk sama-sama tetap giat untuk penanganan limbah, supaya semuanya yang tadinya itu limbah menjadi bukan limbah, artinya malah yang berguna, sehingga semua perputaran atau semua ekosistem lingkungan itu menjadi lebih bagus. Jadi kita terutama jadi mencintai lingkungan kita. Lingkungan kita itu jadi semuanya berguna, dan yang tadinya racun kita rubah menjadi tidak racun. Nah, seperti itu, sehingga kehidupannya lebih sehat dan lebih artinya lebih imbang, lebih seimbang semuanya. Jadi yang dibutuhkan tanaman kita penuhi, yang kita butuhkan itu akan dipenuhi oleh lingkungan kita juga.
Ya.